Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ulil fadaili wal a'man. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang Bapak cintai dan segenap kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, dan semoga Allah muliakan. Setelah sebelumnya kita membahas syarat sah dan syarat wajib puasa, maka pada kesempatan ini kita akan membahas rukun puasa yang masih bersumber dari kitab Safinatun Najah. Dalam kitab tersebut rukun saum itu ada 3. Yang pertama adalah niat di malam hari untuk puasa fardu. Yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Baiklah, kita akan menjelaskan satu persatu dari rukun puasa tersebut. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Ta'rif niat sebagaimana dijelaskan dalam kitab Safina adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun. Artinya adalah niat itu bermaksud melakukan suatu pekerjaan sambil mengerjakan pekerjaan yang dimaksud tersebut. Tempat niat adalah dalam hati, dan mengucapkan kalimat niat adalah sebagai contoh ketika kita ingin melakukan ibadah sholat, maka niat itu kita tempatkan ketika kita mengucapkan kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, di saat itu kita niatkan dalam hati kita akan melaksanakan sholat duhur misalnya 4 rakaat menghadap kiblat fardhu karena Allah Ta'ala. Atau ketika kita hendak atau berniat ingin menuntut ilmu, pergi ke sekolah, maka ketika kita melangkahkan kaki kanan, maka niatkan dalam hati niat menuntut ilmu karena Allah. Nah, berbeda dengan puasa fardu, maka niat itu harus dilakukan sebelum puasa itu dilakukan, yaitu di malam hari atau sebelum terbit fajar. Karena hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, "Man lam yujmi'is syiyam qabla al-fajri fala syiyama." Barang siapa yang tidak niat puasa di malam hari atau sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah mengapa niat saum fardu itu harus di malam hari? Karena alasannya adalah sulitnya memperhatikan terbitnya fajar. Seandainya niat itu harus dilakukan ketika detik pertama kita melakukan puasa, maka akan menyulitkan orang-orang untuk beribadah puasa. Bayangkan, kita harus melihat ke arah ufuk, ke timur, memperhatikan kapan terbitnya fajar, barulah di sana niat. Akhirnya niat puasa fardu itu ditetapkan harus dilaksanakan di malam hari atau sebelum fajar. Berbeda dengan puasa fardu adalah puasa sunat. Puasa sunat itu boleh niat kapan saja, gitu ya. Boleh di malam hari atau boleh di siang hari. Seperti yang dilakukan oleh Nabi pada suatu hari datang ke rumah istrinya. Ketika sampai beliau menanyakan, apakah ada makanan? Istrinya menjawab, tidak ada. Maka Nabi mengatakan, idzan ana shaim. Kalau begitu aku berpuasa. Pada saat itu di siang hari. Jadi ketika kita ingin berniat puasa sunat, maka boleh kapanpun. Boleh di malam hari, boleh juga pada saat itu. Yang penting belum ada makanan atau sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan atau menghindari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Sebagai contoh diantaranya adalah yang pertama makan dan minum. Kemudian yang kedua adalah bersetubuh. Kemudian yang ketiga adalah gila yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian keluar mani dengan disengaja. Kemudian
keluar darah haid atau nifas, atau memasukkan apapun gitu ya ke dalam lubang yang manfad atau yang tembus ke rongga perut, yaitu ada 5 lubang, satu mulut, kemudian hidung, telinga, dan kubul ataupun dubur. Nah, jadi tinggalkanlah segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Nanti akan dijelaskan insya Allah pada video berikutnya. Ada bab khusus. Kemudian yang terakhir, rukun puasa itu adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Nah, kesimpulannya, rukun puasa yang bersumber dari kitab Safinatun Najah adalah 3. Yang pertama, niat di malam hari untuk puasa fardu. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan atau menghindari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Nah, terima kasih untuk kali ini. Bapak kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.